Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pangeran, putra dari Raja Minyak, yang saat ini ia tengah bersenang-senang dengan beberapa perempuan yang dijaga ketat beberapa bodyguard dan juga seorang polwan bernama Selina. Karena muak melihat pangeran mainin cewek, Selina memilih pergi keluar untuk bersantai di ruang resepsionis. Tak lama setelah itu, keluar asap dari lubang AC yang membuat pingsan semua orang, termasuk si pangeran. Di tengah itu terjadi, datang seorang penculik membawa si pangeran, namun di saat ia akan kabur, Selina memergoki penculik itu hingga ia pun tertembak di dadanya. Singkat cerita, adegan pun berpindah kepada seorang polisi bernama Joe yang merupakan pacarnya Selina. Di sini Joe ditenangkan polisi lainnya karena Selina sedang melakukan operasi. Scene beralih ke sebuah pameran teknologi dari seluruh dunia. Di sini ada Raja Minyak dari Arab yang merupakan ayah dari si pangeran yang diculik di awal film. Sang raja menjadi tamu istimewa di sini karena akan menjadi investor terbesar di pameran ini. Di tengah para pengunjung ada dua perempuan bernama Dr. Sarah dan juga Nina. Diketahui Sarah itu adalah seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan proyek rahasia pembuatan robot, di mana salah satu robot buatannya itu adalah Nina ini. Welcome to the exhibition. Enter the future world. Perwakilan dari Jerman menampilkan dua robot perempuan dan sebuah robot laki-laki yang bentukannya sangat realistis, mirip dengan manusia konvensional pada umumnya, mulai dari kulit, pikiran, dan juga perasaannya. Namun tetap tangguh untuk segala pertempuran dan perlindungan. And of course, they are the ultimate. Mendengar hal itu, salah satu pengunjung yang merasa jagoan jadi penasaran ingin mencoba seberapa hebat robot ini untuk bertahan hingga mereka pun jadi bertarung. Setelah pria itu kalah, muncul ilmuwan dari Amerika yang mengatakan kalau robot buatannya lebih canggih, sehingga kedua robot itu pun jadi bertarung untuk menentukan siapa yang terbaik. Karena pertarungan tersebut, keduanya jadi error karena sama-sama kuat, tetapi robot buatan Amerika masih bisa bangkit dan mengamuk untuk menyerang Raja Minyak. Beruntung di saat itu muncul robot lainnya untuk menghentikannya. Ternyata robot bernama Eva ini buatan Dr. Sarah dari Cina, yang tanpa harus menjelaskan, orang-orang sudah tahu kehebatan robot ini, sehingga hal itu pun membuat tertarik Raja Minyak untuk membelinya. Kemudian datang polisi yang mengabarkan kepada Raja bahwa sang pangeran telah diculik oleh seorang ilmuwan Jepang bernama Yamamoto. Diketahui Yamamoto ini sama seperti Dr. Sarah pencipta robot juga, tetapi saat ini keberadaannya tidak diketahui karena ia telah menjadi buronan di negaranya. Yamamoto juga memberikan video yang berisi tentang eksperimen gila di mana ia akan memindahkan dirinya dengan robot yang telah ia ciptakan. Namun untuk melakukan hal itu, Yamamoto harus mati terlebih dahulu. Dengan demikian, pikiran dan semua perasaannya akan pindah ke dalam robot tersebut. Terungkap fakta bahwa selama ini Yamamoto pernah beberapa kali memaksa Raja Minyak untuk kerjasama dalam pembuatan robot, tetapi selalu ditolak, sehingga dengan menculik sang pangeran, Raja Minyak terpaksa harus menerima kerjasama dengan Yamamoto. Untuk mendapatkan kembali sang pangeran, Dr. Sarah akan menurunkan robot Eva untuk menangkap Yamamoto, tetapi agar lebih realistis dan lebih canggih, Sarah akan memindahkan pikiran dan juga perasaan Selina yang terbunuh ke dalam tubuh robot Eva. Di malam harinya, jasad Selina pun dialihkan ke laboratorium Dr. Sarah untuk langsung dipindahkan ke dalam tubuh robot Eva. Saat terbangun, Selina terlihat bingung karena sepengetahuannya dia telah tewas tertembak. Di sini mereka menjelaskan bahwa sekarang Selina telah menjadi robot dengan pikiran dan perasaan. Selina yang sama seperti sebelumnya. Awalnya Selina ngamuk tak terima, tetapi setelah tahu bahwa tubuhnya sama, persis memiliki teko orok yang besar, ia pun menjadi tenang sambil melihat jasad aslinya.
Selina kemudian emosi kepada Pak Komisaris karena tidak membiarkan dirinya mati dengan tenang. Namun di sini Nina menenangkannya bahwa Selina dibangkitkan kembali hanya untuk menangkap Yamamoto karena Selina sebelumnya polisi yang menangani kasus ini. Keesokan paginya Joe dan para polisi yang belum tahu masalah ini pun menganggap jika Selina sembuh dari operasinya, di mana Selina pun mengaku jika ia hanya terluka tangannya saja. Scene beralih kepada Yamamoto yang tengah berada di sebuah bar. Tak lama ia pun dihampiri seorang perempuan yang mengajaknya untuk berkencan dengan cara ini. Di tengah Yamamoto kokorobet, ia pun didatangi pacarnya perempuan tersebut sehingga ia pun diajak ke kamar mandi untuk diberi pelajaran, tetapi malah seperti ini kejadiannya. Setelah menghajar si pacar sampai tewas, Yamamoto meneruskan lagi untuk bercocok tanam dengan perempuan tersebut hingga pada akhirnya perempuan itu pun tewas karena singkong Yamamoto terlalu buas. Keesokan paginya Selina pun diangkat sang komisaris untuk memimpin kasus penangkapan Yamamoto dengan mengenalkan Nina dan juga Sarah kepada para polisi ini, sehingga para polisi ini pun jadi bersemangat. Untuk menguji apakah Nina bisa menjaga diri dari penjahat, polisi bernama Papi ini pun diminta untuk menyerang Nina, tetapi ia malah fokus dengan teko oroknya Nina. Di malam harinya, Joe mengajak Selina makan malam di restoran mahal untuk merayakan ulang tahunnya Selina yang tanpa disadarinya, ia telah lupa dengan hari ulang tahunnya sendiri. Mereka kemudian berlanjut untuk berdansa sebentar, di mana mereka pun jadi menghabiskan malamnya dengan melakukan hal begituan yang tanpa saya tayangin adegannya. Keesokan paginya Selina bercerita adegan semalam kepada Nina, di mana Nina yang seekor robot pun jadi kepo pengen merasakan bagaimana rasanya bercinta. Sementara itu Joe dan tim lainnya dibuat resah oleh kasus pembunuhan yang targetnya para wanita malam yang belum diketahui pasti siapa pelakunya. Maka untuk memancing si pelaku keluar, Joe akan menyuruh Nina untuk menyamar jadi wanita malam, di mana Nina yang sudah kebelet pun tidak menolak sama sekali. Singkat cerita, Nina pun disetting jadi Baeno layaknya wanita kupu-kupu malam pada umumnya. Sementara tim mengawasinya dari kamar lain dengan kamera pengawas agar tidak kebablasan. Namun karena Nina pengen tahu rasanya bercinta, saat kedatangan pasien, Nina malah beneran melayani pelanggan tersebut sampai-sampai si om itu pun nambah 2 kali. Di tengah adegan itu, Papi yang memang suka kepada Nina jadi berpikir gimana caranya dia bisa menjadi seorang pelanggan. Sampai-sampai ia pun jadi mimisan karena panasnya adegan itu, sehingga ia pun pergi keluar dan akan menyamar menjadi pelanggan. Namun sialnya, saat Papi sudah berdekatan dengan Nina, penyamarannya terbongkar karena Nina sebuah robot yang memiliki mata pengenal identitas. Hingga inilah yang terjadi. Akibat kehadiran Nina, warteg ini pun jadi ngantri, yang mana di tengah itu ada seorang mucikari bernama Cungkring yang langsung ditangkap karena belum bayar hutang kepada Joe. Cungkring yang sudah malang melintang di dunia malam diberi tugas untuk mencari keberadaan Yamamoto, dan sebagai imbalannya Joe akan menganggap lunas hutangnya. Di malam selanjutnya, mereka bertiga pun beraksi lagi dengan mendatangi tempat hiburan malam untuk memancing Yamamoto keluar. Dan benar saja, tak lama itu terjadi, muncul Yamamoto yang sepertinya tertarik oleh Selina. Karena penampilan ketiganya sangat menarik, salah satu pria menantang Selina untuk adu cepat minum ciu, namun belum juga mulai, Selina langsung menghabiskannya. Karena banyak minum, Selina pun pergi ke toilet untuk ganti oli, namun tiba-tiba datang Yamamoto, hingga mereka pun jadi berkelahi, yang akhirnya jadi menghebohkan tempat ini, di mana Yamamoto pun berhasil kabur.
Keesokan malamnya, Yamamoto bertemu dengan beberapa anak buahnya Raja Minyak yang membahas tentang pembagian hasil kerjasama dengan Raja Minyak sebesar 50%. Sementara itu, Chongqing tak sengaja melihat Yamamoto yang sedang ia cari, sehingga ia pun jadi mengikuti mereka pergi, namun malah seperti ini kejadiannya. Sebelum dikuburkan, mayat Chongqing akan diambil bola matanya untuk melihat tayangan terakhir yang terekam agar bisa dilihat kenapa dia meninggal. Setelah mengetahui hasil rekaman itu, ada beberapa anak buahnya Raja Minyak yang terlibat, maka mereka pun akan mengawasinya untuk mengetahui keberadaan Yamamoto. Keesokan harinya, mereka bertiga mengatur pertemuan dengan Yamamoto untuk mengambil uang yang telah dijanjikan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Di saat kejadian itu berlangsung, ternyata Selina TS sudah ada di TKP sehingga mereka pun turun dari bukit untuk menangkap Yamamoto hingga terjadi pertarungan. Joe mencoba untuk membantu, namun ia malah jadi beban sehingga kaki Nina pun jadi konslet. Namun beruntung, Selina berhasil membuat tangan Yamamoto copot oleh ledakan gas LPG. Sesampainya di laboratorium, Joe ditahan Selina agar tidak masuk. Namun karena terus memaksa, Joe akhirnya diperboleh masuk untuk mengetahui siapa Nina sebenarnya. Saat melihat Nina sedang direnovasi, Joe nampak ngahuleng gak percaya. Untuk itu, Selina pun berterus terang sekalian kepada Joe bahwa dirinya juga sama seperti Nina. Selina mengafirmasi saat tertembak, dirinya sebetulnya sudah meninggoy untuk selamanya. Namun karena kegeniusan Dr. Sarah, Selina pun hidup lagi dengan tubuh robot. Namun pikiran dan perasaannya masih bawaan pabrik, alias original Selina sesungguhnya. Sebagai pembuktian, paginya Joe diajak ke Santiong untuk melihat makamnya Selina yang sudah terkubur, dan tak cukup itu, Selina pun sekali lagi meyakinkan Joe bahwa tubuhnya memang robot, tapi perabotan dalamnya masih sama seperti yang asli. Di hari selanjutnya, saat Sarah dan Nina pergi bersama Papi, tiba-tiba mobil mereka pun ditabrak Yamamoto, yang ternyata tangannya sudah benar lagi, hingga terjadi kejar-kejaran. Dirasa mobilnya mogok, mereka pun memilih berlari untuk menyelamatkan diri. Namun naas, di sini Papi harus tewas demi menyelamatkan Nina dan Sarah, tepat di depan kantor polisi. Saat sedang di rumah sakit, mereka pun didatangi Raja Minyak yang membawa video berisi tayangan kaki sang pangeran yang dibor oleh Yamamoto, sehingga ia pun memaksa pihak kepolisian agar segera membereskan kasus ini. Selain ingin kerjasama dengan Raja Minyak, Yamamoto juga rupanya mengincar Sarah sebagai saingannya. Untuk itu, mereka akan memancing Yamamoto datang ke rumah sakit. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai arahan sutradara, Yamamoto datang ke rumah sakit dengan memanjat gedung layaknya hap-hap. Ia kemudian masuk ke kamar di mana Sarah dirawat, namun malah wak-wow. Akhirnya, Yamamoto masuk perangkap di mana ia berhasil dikepung, namun Yamamoto sempat akan kabur, hingga terjadi aksi saling menembak di antara mereka. Di saat Yamamoto sudah terpojok, masih sempat-sempatnya ia melemparkan granat ke arah polisi, hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil ditumbangkan, kelapa Yamamoto langsung dibawa ke laboratorium untuk dihapus memorinya. Namun sebelum itu, mereka pun menyetrumnya agar mengaku di mana ia menyembunyikan sang pangeran. Setelah memberikan informasi di mana pangeran disekap, mereka bertiga pun langsung OTW ke tujuan. Sementara Sarah hanya sendirian di laboratorium untuk mengurus Yamamoto. Tanpa disadari Sarah, Yamamoto yang kala itu sudah dilengkapi fitur canggih seperti ilmu rawa rontek. Diam-diam, ia pun menyatukan lagi tubuhnya hingga inilah yang terjadi. Beruntung saat Sarah disekap, mereka segera kembali karena diberikan alamat palsu oleh Yamamoto, sehingga terjadi perkelahian.
Di tengah perkelahian, Yamamoto berhasil mengalahkan Selina hingga error. Ia lantas mengebor dadanya Selina, beruntung bisa dihentikan oleh Geo dan juga Nina. Joe dan Nina memutuskan untuk mengejar Yamamoto yang lari kabur ke tempat bangkai mobil bekas, sementara Selina akan diurus oleh Sarah untuk diperbaiki. Ketika Yamamoto akan memindahkan sang pangeran, tiba-tiba tempat ini pun diangkat oleh Joe, sehingga Yamamoto loncat keluar dan langsung dihajar oleh Nina hingga terjebak di tumpukan besi. Sementara Joe menariknya ke atas dengan mesin magnet. Di sisi lain, Nina menjalan mesin pres dengan tujuan akan memasukkan Yamamoto ke dalamnya. Namun di tengah itu terjadi, rantai pengikat magnet malah tersangkut. Yang mau tak mau, Joe yang fobia akan ketinggian pun harus naik ke atas untuk melepaskannya. Setelah dijatuhkan ke bawah, Yamamoto yang usek-usekan pun masih bisa selamat dari mesin pres, namun pada akhirnya ia pun harus tewas dengan dijadikan ayam geprek karena tertimpa peti kemas. Di akhir kisah, Sarah dan Nina pun akan pergi mencari suku cadang untuk membuat robot baru. Sementara Selina sudah normal kembali layaknya perempuan pada umumnya yang ingin mengajak Joe untuk mencari mie ayam. Dan film pun tamat.